hari 21 April, banyak orang mengatakan masih mending peringati Hari Kartini. Loh, ini bagian dari peringatan Hari Kartini. Karena Kartini lah yang mengajarkan emansipasi gitu. Nah, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan kembali emansipasi. Bagi mahasiswa ya, kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, bagi mahasiswa gelap itu adalah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Jadi daripada ada di gorong-gorong, mending demo di jalanan. Itu juga prinsip Hari Kartini itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini gerakan yang nafasnya sepanjang sejarah Republik ini ada di situ terus. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan, oke, saya mau tidak mau lagi bicara soal perpanjangan, saya fokus pada ekonomi segala macam. Yo, itu ucapan dari istana. Dan publik menganggap BEM UI belum pernah mencabut plakat yang mereka serahkan pada Jokowi. Itu Jokowi adalah the king of lip service. Udah pernah cabut belum? Belum, justru karena itu mereka ingin mau cabut itu supaya mereka dengar langsung dari Jokowi. Tetapi bagi publik menganggap gerakan mahasiswa itu adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana. Ada istilah bagus dibuat oleh seorang perempuan Amerika kulit putih, kulit hitam, yang juga pasti dia satu pikiran dengan Kartini di sini. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Yeah. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu mesti dibawa peralatan dari luar. Demo itu adalah peralatan dari luar. Tapi kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin gimmick segala macam bahwa ini politis. Ya udah. Kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau Saudara Boni ya masih mencurigai, justru kita curigai kenapa Saudara Boni mencurigai gitu. Kan itu intinya. Begini Bang. Agak. Tolong Anda bicara apa dia? Nah, Pak Rocky. Pak Rocky. Atau mungkin artinya gini loh, kalau ini aksi teatriko itu belakangan deh, saya mau terangkan dulu posisi saya di sini. Atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau enggak lah. Lalu jadi mahasiswa saya nggak layak. Saya masih mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan latar dari peristiwa demonstrasi ini. Mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harusnya diselamatkan lebih dahulu daripada IKN. Mahasiswa tahu bahwa upah buruh harusnya dirawat lebih dahulu daripada menyogok oligarki itu. Itu ada di belakang back mind mereka. Mereka tinggal kemas itu. Sekarang coba kita lihat misalnya apa keadaan kita hari ini yang menyebabkan buruh ikut bersama-sama dengan mahasiswa dan percaya bahwa kepemimpinan intelektual ada pada mahasiswa, kepemimpinan massa ada pada buruh tuh. Nah, itu bagi tugas. Jadi pembagian tugas itu jelas. Terhadap apa? Terhadap kesulitan ekonomi. Tadi saya baru baca Sri Mulyani mengeluarkan aturan pajak baru tuh. Bahkan pajak terhadap tempurung kelapa. Bayangkan. Batok kelapa. Artinya batok kelapa itu bernilai, maka dipajakin. Komoditas. Betul. Ntar saya masih lanjut. Iya. Oke, potong dulu. Ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Aku paham. Itu kan soal. Kalau paham, oke. Itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara. Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku takutnya gini, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan sangat politis ya. Ya dari zaman kita sih. Bayangkan gerakan mahasiswa itu selalu menyentuh kekuasaan praktis. Dia tidak menyentuh wilayah-wilayah lebih mendasar. Ya baru kali ini kan muncul ada isu misalnya agraria dan segala macam. Itu tapi dari dulu kan jauh sekali tuh dari gerakan mahasiswa. Nah kemudian orang mencurigai, jangan-jangan memang gerakan mahasiswa. Porsi saya belum hanya dapat, saya belum selesai. Saya mau dengar kesimpulan Anda. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ditanya misalnya, tadi kita mau berupaya paham ini gerakannya sampai kemana itu.
pasti ujungnya Anda penasaran gitu. Jadi mahasiswa juga tahu, kalian penasaran, biarin kami manfaatkan kepenasaran kalian sebagai bagian dari permainan kami itu. Kata permainan tuh, political game atau political gimmick, biarin soal itu. Jadi yang jelas, pertama-tama yang mesti kita lihat bahwa